Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran ringkas dari ide bisnis yang saya tawarkan ini. Seperti kita ketahui ya, salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah susahnya mencari guru atau pengajar yang mampu memberikan metode pengajaran yang bagus, profesional, mudah dipahami, dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Kalau saya gambarkan, akan menjadi seperti ini ya. Guru terbaik yang ada di Indonesia ini jumlahnya sangat sedikit. Dan biasanya karena mekanisme atau karena seleksi ya, hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah terbaik atau unggulan. Padahal kita ketahui ya, sekolah-sekolah terbaik atau unggulan ini biasanya untuk harga itu relatif mahal ya untuk biaya pendidikannya. Kemudian jumlahnya masih sangat sedikit. Dan yang terakhir adalah penyebarannya tidak merata. Padahal di sisi lain kita tahu bahwa siswa itu akan menyukai pelajaran jika memiliki guru-guru yang pandai ya dalam penyampaian materi, kemudian mampu memotivasi siswa tersebut dalam pelajaran itu. Nah, selanjutnya dengan adanya siswa itu menyukai pelajaran, maka ini akan berdampak kepada siswa akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran. Ini pasti kita rasakan ketika dulu kita sama-sama duduk di bangku sekolah ya. Ketika kita menyukai pelajaran tersebut, maka kita akan mudah dalam menyerap pelajarannya. Lalu, apa dampak berikutnya jika siswa sudah mudah dalam menyerap pelajaran? Ya? Tentunya pada nilai dan kelulusan ya. Nah, ini yang sementara ini menjadi momok bagi beberapa sekolah-sekolah di Indonesia. Apalagi ketika sudah berbicara tentang ujian nasional ya. Jadi ya, dengan mudah menyerap pelajaran, diharapkan nanti siswa memiliki nilai yang baik dan angka kelulusannya pun tinggi. Mengapa kita perlu memperhatikan masalah ini? Sebab ya saat ini pun nih, pemerintah sudah secara kontinu ya untuk memberi perhatian pada hal ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan dari siswa-siswa sekolah ya. Nah, jadi pemerintah sudah lakukan berbagai cara dan hasilnya sudah mungkin sebagian sudah mulai kita rasakan ya. Tetapi juga di beberapa tempat sepertinya malah dampaknya malah semakin buruk. Ketika ada pengumuman ujian nasional, malah ada beberapa sekolah yang 100% siswa yang tidak lulus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Maka ini perlu sebuah solusi. Solusi apa yang kami tawarkan dengan ide bisnis kami ini? Untuk membahas solusi, saya akan hapus dulu. Oke. Solusinya adalah portal e-learning atau sistem belajar secara online. Maksudnya adalah sebagai berikut ya. Nanti kami akan mengumpulkan guru-guru dari seluruh Indonesia. Kemudian, guru-guru ini akan membuat media pembelajaran ya dalam bentuk multimedia. Ya, kami akan kumpulkan semuanya, kemudian nanti kami akan simpan dalam sebuah database. Nah, lalu tugas kami berikutnya adalah konten-konten multimedia dari guru-guru di seluruh Indonesia ini akan kami online-kan ya istilahnya ya, atau kami buat sebuah portal online di mana bisa diakses oleh siapa saja. Baik itu guru maupun siswa ya. Mengapa guru juga perlu mengakses? Karena mungkin untuk mempelajari metode-metode belajar yang paling efektif dari guru-guru lain di belahan lain Indonesia. Kemudian yang penting juga, atau yang paling penting bahkan diakses oleh siswa ya. Karena siswa dapat belajar tambahan ya mengenai materi-materi yang dia terima di sekolah. Jadi
tambahannya apa lagi biar dia semakin pintar. Keunggulannya apa lagi selain dapat diakses oleh semua orang di seluruh Indonesia, masalah waktu ya, bisa diakses kapan saja. Kemudian, satu lagi yaitu harganya relatif lebih murah. Nanti kami akan jelaskan di bagian berikutnya mengapa harganya relatif lebih murah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan keunikan dari bisnis ini. Untuk itu, saya akan bicara mengenai terobosan. Nah, terobosan apa yang kami tawarkan? Yang pertama adalah terobosan di bidang teknologi. Nah, di sini kami memiliki visi agar portal online ini menjadi portal online learning terbesar di Indonesia. Nanti di dalamnya kami akan isi dengan materi-materi, ya, jadi materi-materi pelajaran yang sebenarnya berasal dari konten baik yang kami sediakan maupun konten yang dibikin oleh guru-guru dari seluruh Indonesia tadi yang telah kami kumpulkan ke dalam database tadi ya. Nah, materi-materi pelajaran ini nanti dalam bentuk apa saja ya. Jadi yang pertama nanti dalam berupa teks, dalam bentuk teks ya, lalu ada gambar di sana. Kemudian juga ada video, ada juga animasi, dan ada narasinya. Nah, ini jadi berbagai konten pada materi-materi ini. Selain materi pelajaran ya, kami juga akan sediakan nanti game-game edukatif. Inti dari game edukatif ini adalah siswa dengan fun ya, atau tanpa sadar ya, karena mereka ngegame atau main ya, mereka ternyata juga sambil menimba ilmu ya. Jadi intinya adalah dengan menimba ilmu dengan fun atau dengan kesenangan gitu ya. Selain materi, game-game edukatif, kami juga akan menyediakan kuis-kuis sehingga siswa mampu mengukur kemampuannya. Selain oleh siswa, kuis-kuis ini juga dapat dimanfaatkan oleh para guru ya untuk mengukur kemampuan dari siswanya sampai sejauh mana dalam menyerap materi pelajaran. Dan berbagai macam konten lainnya yang akan kami sediakan nanti di dalam portal e-learning ini. Terobosan berikutnya yang coba kami tawarkan adalah dalam bidang konsep dan metode pengajaran. Maksudnya apa? Di sini kami akan mengumpulkan guru-guru terbaik dalam suatu wadah ya. Jadi wadahnya dalam tanda kutip, yaitu wadah online tadi ya. Dari seluruh Indonesia kita kumpulkan di sini. Dengan harapan akan meningkatkan karakter belajar siswa. Jadi mereka akan lebih semangat belajar ya. Dan akan meningkatkan kecerdasan secara umum ya. Jadi selain karakter tadi, juga ada untuk meningkatkan kecerdasan secara umum. Ini penting sekali, mengapa? Karena kita harapkan nanti siswa memiliki pondasi ilmu yang kuat ya. Dengan pondasi ilmu yang kuat, siswa tidak hanya menghafal gitu ya ibaratnya. Tetapi yang paling penting adalah siswa mampu untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kecerdasannya tidak hanya sesaat ya, ketika mau ujian saja, itu juga penting. Jadi target jangka pendeknya adalah mampu mengerjakan atau menyelesaikan ujian dengan hasil yang bagus begitu ya. Tetapi target jangka panjangnya adalah dengan terbentuknya karakter ini untuk selalu belajar dan mereka memiliki pondasi kecerdasan yang bagus, nantinya mereka bisa memanfaatkannya dalam kehidupan yang mereka jalani begitu ya. Terobosan berikutnya yang coba kami tawarkan adalah mengenai masalah harga. Yaitu harganya akan relatif murah ya. Jadi produk ini rencananya akan di-launching dengan biaya 50.000 per bulan dalam bentuk voucher ya. Jadi kalau kita kalikan dalam 12, maka setahunnya hanya 600.000 ya. Itu pun nanti biasanya kalau beli setahun dapat potongan-potongan tertentu ya. Nah, jadi harga juga relatif murah. Oke, selanjutnya saya akan menuju penjelasan mengenai potensi dan segmentasi pasar. Pertama-tama saya akan membahas potensi ya. Jadi bisnis ini akan memiliki target yaitu lingkungan pendidikan. Nah, berapakah luasnya pasar yang ada ya? Jadi di Indonesia penduduk usia sekolah ya atau yang masih bersekolah
itu jumlahnya sekitar 40 sampai 50 juta jiwa. Ini merupakan target pasar yang sangat besar menurut kami. Selain itu juga terdapat ratusan ribu sekolah ya. Sehingga kami menganggap bahwa bisnis ini layak untuk dikembangkan. Lalu untuk segmentasi, tentu saja karena kami menyasar sekolah-sekolah, maka segmentasi yang ada yaitu level-level atau tingkat-tingkat pendidikan di sekolah ya. Sementara ini kami membidik pada level SD, SMP dan SMA ya, atau yang sederajat di sini. Mungkin pada saatnya nanti kami juga akan membidik usia prasekolah dan juga hobis ya. Nah, yang perlu dicermati adalah perilaku pasar di sini, bahwa pendidikan itu sekarang sudah disebut sebagai suatu keharusan ya. Jadi bagi yang mau masa depannya lebih cerah, maka harus ya menempuh pendidikan. Hampir bisa dikatakan demikian ya. Walaupun nanti tipe pendidikan sendiri bermacam-macam yang akhirnya ditempuh, termasuk pendidikan di luar sekolah itu sendiri. Nah, dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan, maka kami merasa bahwa pasar ini akan terus bertambah ya. Apalagi dengan semakin tingginya juga jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia, maka pasar ini akan terus ada dan semakin bertambah.